Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan menampilkan video tentang rotary evaporator dan cara penggunaan alatnya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas praktikum Kimia Bahan Alam 2 yang diampu oleh Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI. Kelompok 8 beranggotakan Indah Deni Pratiwi, Miftah Cahaya Kusuma Damayanti, Nuridaya Tunisa, dan Siti Aisyah Ramadhani. Yang pertama yaitu pengertian rotary evaporator. Rotary evaporator sangat erat kaitannya dengan proses evaporasi. Nah, rotary evaporator terdiri atas dua suku kata, yakni yang pertama rotary. Rotary bisa diartikan sebagai berputar atau berotasi. Dan evaporator yaitu mengacu kepada alat yang digunakan untuk proses evaporasi atau penguapan. Evaporasi secara umum dapat didefinisikan dalam dua kondisi, yaitu 1. Evaporasi yang berarti proses penguapan yang terjadi secara alami. Yang kedua, evaporasi yang dimaknai dengan proses penguapan yang timbul akibat diberikan uap panas atau steam dalam suatu peralatan. Nah, evaporasi ini dapat diartikan sebagai proses penguapan daripada liquid atau cairan dengan penambahan panas. Rotary vacuum evaporator merupakan alat yang menggunakan prinsip vakum destilasi. Nah, prinsip utama dari alat ini terletak pada penurunan tekanan, sehingga pelarut dapat menguap pada suhu di bawah titik didihnya. Nah, rotary evaporator ini lebih disukai karena mampu menguapkan pelarut di bawah titik didih, sehingga zat yang ada di dalam pelarut tidak rusak oleh suhu yang tinggi. Alat penguap vakum atau vakum evaporator ini digunakan untuk menguapkan bahan-bahan yang tahan terhadap suhu tinggi. Pada dasarnya, rotary evaporator ini bekerja dengan merubah energi listrik menjadi gerak dan energi panas. Energi panas yang diperlukan untuk memanaskan chamber water bath, dan energi gerak diperlukan untuk memutar atau merotasikan labu alas bulat. Nah, tujuan dari rotary evaporasi ini adalah untuk memperoleh ekstrak pekat dari ekstrak cair atau encer dengan jalan pendidihan dan penguapan. Larutan yang dipekatkan dapat berupa larutan yang sangat encer, sedangkan pelarutannya yang diuapkan biasanya adalah metanol atau etanol. Namun, dapat juga berupa pelarut yang lain. Dan berikut ini merupakan keuntungan dari penggunaan rotary evaporator. Di antaranya yaitu penguapannya dapat dilakukan dengan menggunakan suhu yang lebih rendah daripada menggunakan udara kering. Lalu, kerusakan akibat panas dapat dikurangi, serta waktu yang diperlukan untuk proses penguapan akan lebih singkat. Adapun komponen-komponen dari vakum rotary evaporator ini, yaitu yang pertama ada water bath atau penangas air. Water bath ini merupakan pemanas yang menggunakan air sebagai media pemanasnya, serta ada tombol pengatur suhu pemanas air. Fungsi dari tombol ini yaitu untuk mengatur suhu yang akan digunakan untuk memanaskan sampel, serta ada labu sampel. Jadi fungsi labu sampel ini berfungsi sebagai tempat sampel atau ekstrak cair yang akan dirotari, serta ada labu penampung pelarut. Fungsinya untuk menampung pelarut hasil kondensasi uap pelarut. Lalu ada klem. Fungsi dari klem ini untuk memperkuat sambungan antara labu sampel dengan alat rotari. Serta ada saluran masuk air pendingin. Jadi saluran masuk air ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi air ke dalam kondensor. Lalu ada kondensor. Jadi kondensor ini berfungsi untuk merubah fase uap menjadi fase cair. Lalu ada katup pengatur tekanan sistem. Jadi fungsi dari katup pengatur tekanan sistem ini untuk mengatur tekanan sistem labu sampel agar mempercepat proses pemekatan. Serta ada pengatur laju putaran. Dan ini berfungsi untuk mengatur laju putaran labu sampel. Jadi setelah kita mengetahui bagian-bagian alat vakum rotary evaporator atau komponen alat vakum rotary evaporator ini, kita juga perlu mengetahui gimana cara menggunakan rotary evaporator. Jadi yang pertama itu
kondisinya terlebih dahulu. Lalu kita cek kembali switch power dan pastikan kembali keadaan vakum rotary evaporator ini dalam kondisi off setelah penggunaan. Jadi jika tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama, kita perlu mencabut kabel power dari sumber daya. Lalu kita harus menutup menggunakan plastik pelindung supaya tidak berdebu. Dan berikut merupakan hasil presentasi atau hasil video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.